Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Khaidir Rasul Muzaki. Di sini saya gantikan Pak Habib ya. Jadi untuk sementara mungkin untuk tema ini mungkin saya yang handle. Di sini ada Mbak Dewi. Ya. Mungkin bisa diperkenalan dahulu. Oh, saya Dewi. Saya itu sebenarnya ahli keahlian saya ya. Iya. Tentang feminisme. Feminisme. Jadi tadi dokter saya itu tentang feminisme sexuality. Wow. Iya. Jadi kalau bicara tentang wanita gitu, Yeah. saya lebih suka sebenarnya dengan sexuality. Tapi kita temanya sekarang bebas saja. Iya. Gitu. Saya ambil itu waktu di Spain itu ambil program sosiologi sexuality. Kalau untuk S3 ya. Iya. Tapi kalau di UMM saya ambil sosial dan politik. Oh. Jadi sangat berbeda. Iya. Tapi sebenarnya sosial politik sekarang udah diganti menjadi sosiologi. Itu introduksi sedikit aja. Ya, ya Okay. Saya kalau lihat backgroundnya Mbak Dewi sedikit tertarik ya terkait kecantikan sebenarnya. Oke. Jadi saya ingat Mbak Dewi pernah nulis terkait buku tentang kecantikan, Pretty Woman mungkin. Iya, Pretty Woman ya. Sebenarnya kecantikan itu yang seperti apa sih gitu, untuk perempuan gitu. Standarnya seperti apa? Menurut kalian gimana? Standar kecantikan perempuan tuh luas ya. Maksudnya Iya. tuh setiap orang punya standar sendiri-sendiri. Setiap negara juga punya standar kecantikan Iya. sendiri. Negara itu kan punya kultur kecantikan juga, punya apa ya, lifestyle kecantikan juga Iya. gitu. Jadi kalau kita bicara standar kecantikan itu kita harus cari tema yang satu aja. Kan buahnya. Iya. Maksudnya standar kecantikan menurut saya dan Nasr kan udah beda. Iya. Menurut dia juga sudah beda, menurut si A, si B Iya, juga iya, beda. iya. Tapi kita bicara standar kecantikan menurut kita sharing dengan orang yang berbeda negara pun juga berbeda juga gitu loh. Iya. Jadi kita mending kita cari tema yang spesifik aja. Standar kecantikan dalam batasan apa ya, batasan wilayah. Iya. Atau batasan penelitian yang ruang yang sempit itu lebih bagus. Tapi kalau kita bicara yang batasan kecantikan itu luas sih, gitu loh. Jadi saya nggak relatif bisa, Mbak ya? Apa? Relatif. Iya, relatif. Cantik itu apa ya menurut aku tuh? Kalau bicara cantik sebenarnya tuh semua wanita tuh cantik gitu loh. Nggak ada wanita yang nggak cantik itu. Iya. Karena sudut pandang pria pun menilai wanita juga berbeda kan, Iya. enggak gitu loh. Betul. Kalau aku pribadi itu semua wanita tuh cantik, nggak ada yang nggak cantik dunia ini. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan wanita itu terlahir cantik semua. Iya. Walaupun dia kulitnya hitam, kulitnya putih, rambutnya keriting, atau matanya sipit, atau apapun tuh di mata Allah sudah porsinya. Seperti itu. Dan dia tuh, maaf ya, misalkan ada wanita yang disabilitas ya, itu tetap cantik di mata Tuhan tuh. Dan mungkin pria sendiri pun kalau udah jatuh cinta, Iya. tak melihat fisik kan. Betul. Jadi pernah nggak ngerasain Nasrul tuh melihat wanita itu cantik banget, padahal tuh dia itu memiliki keterbatasan, mungkin Iya. kayak disabilitas atau dia Iya. punya apa sih kekurangan, tapi di mata Nasrul tuh ya cantik gitu loh. Jadi Betul. kalau kita bicara cantik tuh susah mendefinisikan, Karena- itu susah karena banget. mungkin Aku tuh makanya sangat Keluar dari hati ya? Iya, jadi mungkin ya kan, Iya. yang merasa nggak cantik itu biasanya seorang wanita atau yang merasa insecure dengan Insecure. dirinya. Iya. Padahal kalau dia mau bercermin ya kan, mau introspeksi atau mau berkaca atau melihat sekelilingnya, Iya. dia tuh sebenarnya tuh kalau bisa menerima dirinya sendiri itu Iya. cantik gitu loh. Kalau dia, ya itu tadi, kalau kita bicara cantik itu susah mendefinisikan. Menurut Nasrul gimana sebagai laki-laki itu? Ya, menurut saya juga betul karena cantik itu relatif sebenarnya. Pasti. Jadi Ya. belum tentu yang saya bilang cantik, belum tentu orang lain tuh bilang juga cantik. Iya, gitu loh. Terus ada satu hal lagi ya, kecantikan itu juga nggak akan pernah abadi. Iya. Maksudnya itu gini ya, seorang wanita ya nggak boleh merasa dia tuh paling cantik, kalau cantik itu akan mutlak, itu nggak ada. Betul. Karena pada masanya kita juga akan
mengalami masa-masa pramenopause, menopause, semua itu akan kembali berkerut-kerut. Betul. Kalau misalkan ada seorang wanita yang ingin oplas ya kan, atau oplas sugary, atau ingin tarik benang, atau mempercantik dirinya, ya mungkin dia punya tujuan lain, mungkin dia public figure, atau mungkin dia tuh seorang apa ya, selebritas. Itu haknya dia sih menurut aku ya. Kita nggak bisa kayak ngejudge gitu, nggak bisa. Ya artinya jangan sampai merubah ciptaan Tuhan gitu loh. Iya, betul. Boleh, kita itu boleh kayak oplas hidung karena hidungnya bermasalah, nggak bisa bernapas. Terus akhirnya dioperasi lebih cantik lagi, nggak apa-apa menurut aku. Kayak orang pakai behel gigi ya. Iya, betul. Ya kayak mungkin giginya bermasalah, memang harus dibehel, nggak masalah gitu loh. Tapi jangan sampai kita tuh sampai merubah ciptaan Tuhan, kayak tiba-tiba kayak apa sih, kayak dari kulit hitam ke kulit putih gitu loh. Kayak apa sih? Berubah kodrat berarti ya? Iya, kayak jadi bukan seperti suatu kebutuhan atau apa ya? Bukan mengobati, tapi itu obsesi. Obsesi ya, obsesi ingin membentuk seperti Barbie. Wajahnya kan seperti sebenarnya dia biasa, tapi ingin dari obsesi itu tadi. Pengen kayak Barbie, dia tuh sampai operasi total. Jadi identitasnya dia asli. Misalkan identitasnya dia tuh seperti Miss ini, jadi dari Barbie gitu. Itu obsesi itu yang enggak. Yang itu yang menurut aku yang menurutku di luar nalar sih ya. Ya itu nggak tahu aku, tapi ya kita nggak bisa mengintervensi juga gitu loh. Ya benar, obsesi itu juga harus hati-hati dengan obsesi. Harus ada batasan juga, karena secara agama pun sudah dilarang bahkan merubah ciptaan, bahkan cuman menggaris ini aja. Iya, alis. Itu sudah nggak boleh sebenarnya. Oh iya. Iya, saya juga baru tahu. Makanya kalau misal kebutuhan seperti habis kecelakaan mungkin ya. It's okay. It's okay, mungkin karena kan rusak mungkin. Jadi untuk memperbaiki itu kan bukan untuk memperbaiki dalam artian karena yang sebelumnya rusak, bukan yang sebelumnya sudah ada tapi dipoles mungkin mengikuti obsesi. Jadi menurut saya ya aneh gitu. Kadang saya kalau lihat orang yang oplas yang sampai over mungkin ekstrim. Saya merinding mungkin lebih takut daripada lihat hantu mungkin ya. Gitu. Iya nggak apa-apa, itu kan pendapat pribadi. Secara subjektivitas nggak masalah. Tuh, apalagi mungkin sebelum operasi plastik gitu. Itu menurut saya sudah bagus atau sudah rupawan mungkin. Jadi kayak misalnya kenapa? Ada apa di dalam dirinya? Menurut aku juga nggak berani ngejudge ya. Mungkin ada sesuatu dari psikologinya dia ya, atau mentalnya dia, atau bisa jadi mentalnya kurang apa ya, kurang percaya diri ya kan. Jadi atau ada istilahnya kayak dia tuh mental healthy, illness penyakit mental. Ya mungkin ada sesuatu yang sampai ekstremis itu sampai terobsesi itu tadi, mungkin itu bisa. juga perlu diteliti juga sih ya, tapi ya itulah manusia, kadang tuh masa kurang gitu. Tapi ada juga orang yang mempercantik diri juga ada batasannya. Contoh seperti dia tuh ke klinik kecantikan, dia tuh hanya ingin merawat dirinya kelihatan good looking ya, good looking. Sebenarnya kalau kita bicara cantik sama good looking itu bagusan good looking loh. Good looking itu overall. Good looking itu gimana ya? Ada karismatiknya, ada apa ya? Kalau dilihat tuh enak gitu loh. Kalau cantik kan kita bicara, iya dia itu cantik sudah. Betul. Bener nggak? Kalau good looking itu sampai kita tuh agak terkagumnya ada. Makanya itu kan kalau kita bicara cantik itu kan memang nggak bisa digali gitu loh. Itu kita bisa melihat cantik itu dari inner beauty, bisa dari outside beauty. Tapi kalau dari tapi kalau dari laki-laki kan kadang kan mesti outside beauty-nya dulu kan, nggak mungkin dari innernya. Mungkin kalau dari innernya tuh perlu proses ta'aruf ya kan, perlu proses yang lama, perkenalan, baru tahu innernya, baru seneng jalan sama kulino, seneng dia karena ya menurutku dia cantik gitu loh, gitu loh. Betul. Dari innernya, tapi dengan proses. Tapi kan kalau fenomena sekarang ini kan kalau melihat kan dari luarnya dulu. Nggak ujuk-ujuk langsung. Ya kan nggak mungkin tahu-tahu dia baik atau enggak kan belum tentu kan. Dan makanya itu akan pudar, cantik itu akan pudar ketika kita melihat dari sisi klingnya dulu. Pudarnya gimana? Ketika kita sekilas melihat dia cantiknya, kan? Tapi setelah kita berteman, kita tahu negatifnya atau karakter yang buat kita tuh nggak ngerasa nggak nyaman, itu akan pudar. Bener nggak? Kayak ya tiba-tiba
kayak udah Ya biasa aja gitu. kayak feeling kita sudah beda. Udah nggak wah. Awalnya mengagumi karena Betul, dia betul. memang punya apa sih kayak aura yang wow keren Ya, banget, ya, mungkin bodinya keren, mungkin pokoknya perfect di mata kamu. Seiring Ya. waktu ketika kamu berjalan dan sesuai dengan inner beauty-nya, kamu mesti akan Mundur mungkin. bukan Apa sih akan ini? apa ya kayak feeling kamu akan apa ya, Nggak apa ya? unfeeling nggak gitu loh, kayak wah lagi ya. Gitu. iya udah nggak ada yang sesuatu yang istimewa lagi. Betul, betul. Cantiknya itu Iya. akan hilang. Betul, betul. Hilang karena kamu merasa ada karakter di mana itu buat kamu insecure, nggak nyaman sama Iya, dia. kurang nyaman mungkin. ya. Nggak feel confident sama dia gitu loh. Betul, betul, betul. Jadi makanya menurut aku tuh cantik itu kan kita nggak bisa mendefinisikan Betul, atau betul, standarnya bagaimana, itu nggak bisa. Itu Iya. akan terlahir dengan naluri kita. Iya. Bener nggak? Akan terlahir dengan naluri kita bagaimana kita menilai cantik itu. Betul. Jadi tiba-tiba tuh akan muncul bagaimana perspektif kita memandang dia tuh Wah. she is so beautiful. Iya, Kayak aku betul. melihat cowok ganteng itu ya, kok kamu pacarmu kok gitu sih deh gitu loh. Bagiku di mataku dia tuh sangat tampan banget gitu loh. Preferensi atau tipe mungkin. Itu ya. itu apa ya? Ya itu tadi tipe Iya, itu betul. selera. Selera. Ya kalau menurut aku kalau aku suka sama laki-laki itu, Iya. seleramu tipe yang mana itu selera pribadi. Ya, terserah mungkin kata orang seleramu jelek atau ya terserah. Iya sih, itu Kalau selera. gimana aku ya bagus. Menurut aku untuk mendefinisikan cantik itu tergantung selera kita. Betul. Benar nggak? Betul. Bagaimana kita mendefinisikan itu? Iya. Jadi kalau kita bilang standarnya kecantikannya orang Korea misalkan kayak Blackpink gitu ya, Iya. ya itu selera dia, tapi belum Iya. tentu orang Eropa suka. Betul, yang betul, betul-betul betul. padahal gini, aku kan pernah kan Dek, dalam perjalanan aku menulis buku Pretty Woman tuh ke beberapa negara itu, mungkin ya ada 9 negara itu dengan perspektif pria loh ya ini ya. Iya, Pria betul, itu betul. terhadap standar kecantikan itu, misalkan temanku yang dari Sudan, dia lebih suka wanita itu cantik itu yang berisi, terus ya berisi tapi dan good looking gitu loh. Oke. Kalau masalah face wajah itu tergantung selera, Mungkin tahu nggak? prioritas nomor berapa? gitu ya? Selera, tapi kan Iya. itu nanti kan beda kan. Misalkan Betul. seleranya temanku si ini melihat ini, aku suka orang Sudan tipenya ini, tapi ada lagi temanku yang Sudan suka cewek tipenya ini gitu loh. Iya, Tapi iya. berisi, suka berisi, rata-rata suka berisi. Oke. Kayak temanku yang dari Mesir, dia lebih suka ini yang cowok nih ya. Kalau Iya. kita melihat standar kecantikan wanita, dia juga suka wanita yang berisi gitu loh. Tapi kalau orang wanita Sudan pun atau wanita Mesir pun juga berusaha ingin menciptakan hal bukan menciptakan, ingin membentuk dirinya seperti selera laki-laki yang Ya, menyesuaikan. menyesuaikan kata-kata yang tepat itu menyesuaikan Ya. budaya itu. Ya. Jadi cantik itu tergantung kultur budaya itu. Betul. Jadi kalau kita kayak misalkan nih temanku yang ada di Spain, aku dulu kan punya pacar orang Spain kan, orang Spanyol. Iya, pacarku tuh ada dua kali aku pacaran sama orang Spain. Jadi dia yang masih di bawah aku banget. Jadi Ya. gimana melihat sosok cantik, satunya dewasa banget, udah mature. Gimana melihat cantik. Jadi pandangan cantik menurut mantanku dua ini udah berbeda menilai aku. Padahal- Yang satunya ingin aku tuh rambutnya hitam, ya kan? Iya. Terus ya dia menyukai aku karena aku rental Asian woman gitu kan. Terus Iya. dia suka aku karena kulitku coklat gitu kan. Untuk fisiklinya, fisiknya pertama kali dia suka aku karena aku tuh unik gitu loh. Jadi iya. bukan karena, padahal kalau aku di Indonesia sendiri ya aku biasa-biasa aja. Tapi bagi dia itu ketika pertama kali ketemu aku tuh, you are so look beautiful gitu loh. Dan terus pacarku yang satunya, dia tuh suka aku bibirku tambahan. Ada di Indonesia bibir-bibir tebel itu kayak kurang menarik gitu ya. Tapi menurut pacarku yang satunya, kamu tuh cantik banget, kamu tuh seksi, bibirmu gini. Padahal di Indonesia hidung gini kan orang pada berlomba-lomba operasi ya. Mancung-mancung hidung. Pengen operasi kan tangan Indonesia pengen. Tapi di sana terus dia suka lihat hidungku yang mungil gitu loh. Itu ya? Hidungmu kok mungil banget, aku suka gitu. Ada yang suka telingaku, unik katanya itu. Jadi dari situ mereka pertama kali kita komunikasi, Iya, iya. kok dari negara yang berbeda melihat aku nih ya, melihat aku. Jadi dua laki-laki dan memiliki standar kecantikan yang berbeda. Iya. Iya kan? Bahkan mungkin bukan hanya dari kultur daerah, pandangan umur juga ya. Umur, ya. Berpengaruh Betul, ya aku suka dengan banget. preferensi umur Suka juga banget. ya.
Jadi pandangan umur itu memang mempengaruhi. Aku suka itu kalimat itu. Jadi aku yang satunya tuh di bawahku umurnya, yang satunya tuh udah mature, bangun, udah kerja, udah ini, udah mapan gitu. Jadi melihat standar kecantikan wanita itu juga berbeda. Dan itu juga mempengaruhi pola pikir kita. Jadi dia tuh melihat aku juga kalau sama cowokku yang beda usia itu aku ngikut, aku juga nggak mau terlalu dominan. Aku juga beradaptasi dengan cara berpikir dia. Tapi itu beda. Beda. Jadi ketika aku sama cowokku yang lebih dewasa itu, dia menyukai aku karena apa, aku kedewasaan aku atau karena salah satu pribadiku yang buat dia tuh nyaman gitu loh. Yang satunya juga yang satunya tuh juga gitu nyaman. Jadi aku tuh membentuk karakterku otomatis berbeda. Ya itu benar tadi, menyesuaikan tadi. Umur itu juga mempengaruhi standar kecantikan, kenyamanan. Dari situ loh bisa dia menilai kamu cantik, enggak? Bener nggak? Jadi cantik itu timbul dengan seiring waktu. Entah itu karena dia baik banget, entah itu dia perilakunya buat dia kagum-kagum. Jadi semua kekurangan yang ada di menurut aku pribadi, mungkin semua kekuranganku itu akan tertutupi dengan inner beauty-ku itu. Ketika dia tuh merasa nyaman sama aku. Setuju. Benar nggak? Jadi untuk para wanita itu nggak perlu merasa kayak kurang ini, kurang itu nggak perlu sebenarnya, itu menurut aku ya. Tapi itu kembali ke pribadi masing-masing. Kalau mereka pengen operasi, pengen mempercantik, itu kembali ke masing-masing sih. Kita nggak boleh untuk, karena dia yang jalanin gitu dia loh. Punya badan mungkin. Jadi kita juga cuma sebenarnya kalau kita kembali ke fitrah kita sebagai wanita, kita harus sebenarnya tuh cantik, nggak ada yang nggak cantik. Semua laki-laki juga ganteng. Coba deh waktu temanku tak tunjukin dari negara mana ya, dari negara Belanda atau Inggris, itu memang suka wanita yang keramping-ramping. Tapi temanku dari Polandia itu tak tunjukin model kayak Blackpink, nggak suka. Dari Turki nggak suka. It's not my standard. Temanku dari Rusia itu, dia orang Rusia itu kurus-kurus kan, orang Rusia itu. Tapi orang Rusia sendiri suka yang berisi sebenarnya laki-lakinya. Waktu aku ketemu orang Rusia, dia langsung bilang, aku suka kamu, suka wajah kamu, aku suka bibir kamu. Tiba-tiba dia tuh bilang gitu, tapi itu nggak kenal itu. Waktu itu kayak kita hangout gitu loh, Dek. Jadi di negara ini memiliki selera standar kecantikan individu itu berbeda. Sangat relatif. Makanya mau kita tubuhnya pendek, mau tinggi, mau kurus, mau langsing, mau gemuk pun, kalau dia memang suka wanita gemuk, mau apa gitu loh. Mau apa? Temenku tuh loh, sampai dia tuh memang standarnya wanita yang gemuk-gemuk ya kan. Ada yang langsing-langsing, ada yang kayak itu ya. Makanya itu kembali benar katamu tadi, kembali ke selera. Yang penting satu hal, yang penting percaya dengan diri kamu bahwa apa yang Tuhan kasih ke kamu dengan itu semua itu sudah sempurna. Jadi tergantung kamu bisa menerima enggak, tergantung kamu bisa apa sih, bisa kayak apa, bersyukur enggak gitu, mensyukuri yang penting itu. Jadi bercemedilah, cintailah diri sendiri, mata kamu, hidung kamu, mata, hidung, bibir, itu semua kamu harus bilang terima kasih. Bilang terima kasih sama tubuh kita. Ya mungkin itu ya, mungkin sangat bagus. Sekian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.